Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar teman-teman hari ini? Semoga senantiasa dalam keadaan sehat walafiat. Hari ini kita akan belajar pada bab 2, yaitu tentang teladan mulia Asmaul Husna. Tentu teman-teman masih ingat apa itu Asmaul Husna? Ya, benar sekali. Asmaul Husna adalah nama-nama baik Allah. Nah, sebelum kita lanjutkan, berikut ini adalah tujuan pembelajaran kita. Yang pertama, menjelaskan arti Asmaul Husna, Al-Malik, Al-Qudus, As-Salam, dan Al-Mu'min. Kedua, membuat karya berupa kaligrafi Al-Malik, Al-Qudus, As-Salam, dan Al-Mu'min beserta artinya. Ketiga, membiasakan sikap suka menahan diri, mandiri, cinta kebersihan, dan menjaga lisan, serta hidup tertib. Yang keempat, meyakini adanya Allah yang Maha Raja, Maha Mulia, Maha Suci, Maha Sejahtera, dan Maha Pemberi Keamanan. Baik teman-teman, sebelum kita lanjutkan, Allah berfirman pada Quran Surah Al-A'raf, surah ke-7 ayat 180, yang artinya, dan Allah memiliki Asmaul Husna, nama-nama yang baik. Maka bermohonlah kepadanya dengan menyebutnya Asmaul Husna itu, dan tinggalkanlah orang-orang yang menyalahartikan nama-namanya. Mereka kelak akan mendapat balasan terhadap apa yang telah mereka kerjakan. Yang pertama yaitu Al-Malik. Al-Malik artinya Maha Raja. Mengapa Allah disebut Maharaja? Ya, karena Allah penguasa semua makhluk yang ada di bumi, yang nampak maupun tidak nampak. Dan juga Allah lah yang mengatur kehidupan dan kematian semua makhluknya. Nah, di sini juga diterangkan bahwasanya Allah juga Maha mengampuni dosa. Allah juga menghilangkan kesusahan, menjauhkan kesedihan, menolong orang yang dizalimi, membalas orang-orang yang zalim, mengayakan orang miskin, mencukupkan orang-orang yang lemah. Bahkan Allah juga menyembuhkan orang-orang yang sakit. Sebagai contoh, akhlak untuk meneladani sifat Allah dalam Asmaul Husna Al-Malik adalah menahan diri. Kita dianjurkan untuk memiliki sifat menahan diri. Menahan diri adalah kemampuan menguasai diri ketika hendak berbuat yang buruk atau merugikan orang lain. Tentu teman-teman pernah mengalami ketika kita akan marah, biasanya akan terlontar dari perkataan kita hal-hal yang tidak baik. Maka dari itu Allah menganjurkan kepada kita untuk bisa menahan diri kita agar tidak berbuat yang buruk dan merugikan orang lain. Selanjutnya yang kedua yaitu Al-Aziz. Al-Aziz artinya Maha Mulia. Allah disebut Maha Mulia karena Ia mempunyai kedudukan yang sangat tinggi. Ia memiliki tunggal segala kemuliaan, dan Ia memberikan kemuliaan kepada siapa saja yang Ia kehendaki. Jadi, dengan kehendak Allah, seseorang dapat menjadi mulia, dan dengan kehendak Allah juga seseorang dapat menjadi hina. Maka dari itu, kita harus menjaga kemuliaan dan kehormatan dengan cara mentaati perintahnya dan menjauhi diri dari segala perbuatan dosa. Sebagai contoh akhlak untuk meneladani sifat Allah ini, ya, Al-Aziz,
yaitu mandiri. Tentu teman-teman tahu, mandiri artinya mengerjakan segala sesuatu dengan sendiri tanpa mengandalkan bantuan orang lain. Nah, sebagai contoh, misalnya teman-teman bisa merapikan kamar tidurnya sendiri. Kemudian teman-teman juga bisa menyiapkan pakaian sendiri setelah bersih diri atau mandi. Yang ketiga yaitu Al-Qudus. Al-Qudus artinya Maha Suci. Dikatakan Allah Maha Suci karena Allah adalah zat yang tersuci dari segala macam kekurangan. Allah terbebas dari segala macam kekurangan. Ia memiliki sifat yang sangat sempurna. Jadi, tidak ada makhluk Allah yang bisa menyerupai Allah karena Allah Maha Suci. Tidak ada kekurangan satupun. Nah, karena Allah disebut Maha Suci, sebagai contoh akhlak untuk meneladani sifat Allah tersebut adalah cinta kebersihan. Rasulullah telah bersabda, "An-nadzafatu minal iman", yang artinya kebersihan sebagian dari iman. Nah, hal ini dapat dibuktikan dengan kewajiban kita berwudu sebelum sholat. Jadi sebelum sholat kita harus mengkondisikan tubuh kita dalam keadaan suci. Kemudian kewajiban untuk mandi. Tujuannya agar tubuh kita selalu bersih dan suci. Kemudian contoh lain, bersuci setelah berhadas. Berhadas artinya membuang kotoran seperti buang air kecil atau buang air besar. Setelah itu kita diwajibkan untuk bersuci. Yang keempat, As-Salam, artinya Maha Sejahtera. Dikatakan Allah Maha Sejahtera karena Allah adalah pemberi keselamatan kepada hamba-hambanya. Allah juga memberikan rasa damai pada hamba-hambanya. Nah, di sini yang dimaksud kedamaian berarti padamnya api permusuhan yang disertai dengan tertanamnya kecintaan dan kasih sayang. Jadi di dalam agama Islam sangat menganjurkan terciptanya kedamaian, bukan permusuhan. Oleh karena itu, salam dijadikan sebagai tanda penghormatan bagi sesama mukmin di dunia. Di akhirat kelak, kita akan mendapat salam penghormatan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagai contoh akhlak untuk meneladani sifat Allah dalam Asmaul Husna ini adalah yaitu menjaga lisan. Lisan bisa membuat orang senang hati dan bisa membuat orang sakit hati. Nah, jadi hati-hatilah kalian dengan lisan kalian. Jagalah setiap perkataan yang akan diucapkan. Gunakan lisan kita untuk hal-hal yang baik. Misalnya berzikir, membaca ayat-ayat Al-Quran, kemudian memberikan nasihat-nasihat yang baik kepada orang lain. Selanjutnya yang terakhir yaitu Al-Mu'min. Al-Mu'min artinya memelihara. Allah Maha memelihara keamanan. Allah disebut Maha Sejahtera karena Allah lah yang memberi rasa aman pada seluruh makhluknya. Allah akan menepati janjinya kepada seluruh hamba yang beriman, bertakwa dengan memberi kemenangan dan memasukkannya ke dalam syurganya. Sebagai contoh akhlak untuk meneladani sifat Allah, yaitu
hidup tertib. Jadi dimanapun kita berada, di rumah, di sekolah, di tengah masyarakat, kita harus tetap patuh pada peraturan. Kenapa? Agar tercipta rasa aman dan tertib. Baik teman-teman, demikian pembelajaran kita. Sebelum kita tutup, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya Allah Maha Indah dan menyukai keindahan. Dia menyukai perkara-perkara yang mulia dan Dia membenci perkara-perkara yang hina lagi tercela. Hadis riwayat At-Tabari. Semoga pembelajaran kita menjadi bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.